Taurus, jumpa lagi bersama Desa Katrina Bani dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi ini, saya mohon bantuannya untuk bantu like, subscribe, dan komen di bawah ini. Juga saya selalu mengingatkan buat kita semua teman-teman, agar kita selalu menempatkan Tuhan setinggi-tingginya dalam kehidupan kita, dan kita jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Dan hari ini kita mau baca bacaan gambar untuk zodiak Taurus yang lahir pada tanggal 20 April sampai pada tanggal 20 Mei. Ini untuk bacaan gambar untuk 3 minggu ke depan ya. Hai Taurus, silakan merapat dan bergabung di channel Katrina Bani. Dan saya mau menghimbau buat teman-teman Taurus, ini adalah bacaan gambar untuk umum dan tidak semua dari teman-teman cocok dengan bacaan ini. Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok ya. Dan saya berharap kita semua hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, kita mulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Di sini menggambarkan ada kebahagiaan. Ya. Ada kebahagiaan untuk 3 minggu ke depan. Kita tahu teman-teman yang berzodiak Taurus, mereka orang sangat pemberani, sangat kuat, sangat tegas dan sangat konsisten ya. Ketika mereka sudah merencanakan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu, mereka benar-benar memprioritaskan apa yang menjadi keputusan mereka, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka impikan dalam kehidupan mereka ya. Mereka orang yang benar-benar ketika mengharapkan sesuatu hal dalam kehidupan mereka. Nah, kalau orang sudah mengharapkan itu berarti itu adalah kebutuhan yang penting dan yang terutama dalam kehidupan seorang Taurus ya. Ya, dimana dia ketika punya impian ya, ketika punya harapannya mungkin selama ini masih tertunda, yang belum terlaksana, yang belum ia capai dalam kehidupan. Dia benar-benar memprioritaskan dalam setiap pergumulannya, dalam setiap komitmennya. Ya. Kita tahu teman-teman Taurus itu mereka orang yang benar-benar tegas, pemberani, sangat kuat ya. Dan mereka tipe orang yang menghargai waktu, menghargai proses dalam kehidupan. Ya, mereka orang yang sabar juga, pendiam. Tapi ketika menekuni setiap pekerjaan atau menekuni setiap hal yang menjadi tujuan dalam kehidupan mereka itu, mereka benar-benar memprioritaskan itu untuk mencapai apa yang memang mereka harapkan, apa yang mereka impikan dalam kehidupan mereka ya. Teman-teman, kita coba lihat gambar untuk 3 minggu ke depan ini ya. Menurut bacaan gambar saya ada kebahagiaan di sini. Kita lihat dari bawah. Di sini ada jalan dari bawah sampai ke atas, mulus-mulus saja tanpa ada tantangan. Kita lihat ke tengah, nggak ada jalannya, nggak ada jalan. Nah, kita coba naik ke atas. Ini ada jalan terbuka sampai ke atas. Kita tahu ya, Taurus ketika mengerjakan segala sesuatu, mengusahakan segala sesuatu itu mereka totalitas ya. Mereka benar-benar punya niat yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap usaha mereka ya. Sampai dari bawah mereka kerja sendiri sampai mereka menyelesaikan pekerjaan itu sampai ke atas. Di sini juga begitu, mereka menyelesaikannya sendiri sampai atas. Ya, kita tahu mereka kalau kerja itu nggak pernah setengah-setengah, totalitas ya. Ya, karena juga mereka juga ya, mereka orang yang sudah sukses dalam kehidupan, sudah berhasil, karena di sini menggambarkan kerja sampai selesai ya.
mereka sampai mencapai pencapaian dalam kehidupan mereka. Itu bagian dari segi pekerjaan, segi usaha yang mereka rintis. Tetapi sekarang mereka saya lihat di sini yang menjadi prioritas mereka itu bukan lagi uang, bukan lagi pekerjaan. Kalau kita bercerita tentang pekerjaan, usaha atau keuangan, mereka sudah mencukupi. Ya, mereka hidup dalam berkecukupan. Ya, itu kan hasil dari jerih payah mereka, hasil kerja keras mereka. Sudah cukup sudah cukup berhasil, sudah cukup sukses dalam kehidupan mereka. Tapi ada satu hal yang menjadi prioritas dalam kehidupan mereka untuk sekarang ini ya teman-teman, mungkin juga selama ini. Khususnya teman-teman Taurus yang sudah punya pasangan ya. Ya selama ini mereka sudah menikah, sudah cukup lama, bertahun-tahun. Mungkin juga sudah 10 tahun atau 15 tahun mereka menantikan seorang anak. Menantikan momongan. Dan mereka sangat mengharapkan itu. Dan mereka jadi itu satu impian yang belum tercapai dalam kehidupan mereka. Ya anak itu kalau memang belum punya anak ya teman-teman, ya terasa harta, keberhasilan, kesuksesan yang kita miliki itu masih kurang lengkap ya, kurang sempurna tanpa kehadiran seorang anak. Karena orang itu menikah kan tujuannya untuk punya anak ya kan. Tapi kalau dalam sebuah hubungan lama menantikan kehadiran seorang anak, lama menantikan kehadiran momongan atau buah hati, orang itu dalam kehidupan itu kadang-kadang itu merasa malu, merasa apa ya, orang juga itu sudah berusaha berobat ya, berusaha supaya punya anak gitu ya, tapi belum juga mereka mendapatkan. Tetapi apa kata-kata orang-orang di sekitar mereka? Mereka kadang-kadang orang mendengar omongan yang gak enak ya, sudah lama berkeluarga, sudah lama menikah, sampai sekarang mereka aja yang belum punya anak ya, itu kan gak enak omongan itu didengar ya. Uang aja yang dicari ya, kerja aja gak ada henti-hentinya, sampai sudah kaya raya, sudah sukses, sudah berhasil dalam kehidupan, tapi gak mau berjuang untuk punya anak gitu kan. Orang mikir itu, dikira ini Taurus itu gak mau, belum siap untuk punya anak, hanya mikir kerjaan, mikir uang aja mungkin ya, pikiran orang lain. Tapi mereka gak pernah tahu pergumulan dari Taurus itu sendiri, komitmennya. Sudah lama dia merindukan ya, sudah lama menginginkan seorang anak. Hidup dalam pergumulan, hidup dalam komitmen dengan Tuhan, bertahun-tahun meminta anak. Karena yang menjadi prioritas dalam kehidupan Taurus untuk sekarang ini itu bukan lagi uang atau pekerjaan, tetapi anak ya. Dia minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, saya sangat membutuhkan keturunan, saya sangat membutuhkan anak, saya sangat membutuhkan buah hati. Saya mohon Tuhan tolong berikan saya seorang anak ya. Kadang-kadang ya teman-teman, kalau orang itu memintanya benar-benar penuh kerendahan, bersungguh-sungguh, itu menjadi kebutuhan, menjadi hal yang terpenting, yang jadi prioritas dalam kehidupan seseorang. Dalam doanya itu, dalam permohonannya itu, dalam permintaannya itu kepada Tuhan, dia itu menyatakan setiap apa yang memang benar-benar dia butuhkan. Dia sangat mengharapkan itu. Dia sangat mengharapkan doanya dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Dengan kadang-kadang orang itu tanpa dia sadari, dia doa dengan air mata ya. Itu bukti
ketulusan hati seseorang ya teman-teman. Benar saja teman-teman, untuk 3 minggu ke depan ini ada kebahagiaannya. Saya maksud kebahagiaan di sini. Karena Taurus di sini sudah mencapai apa yang menjadi tujuan dalam kehidupannya. Nah, tapi sekarang dia prioritaskan untuk punya anak. Kita lihat di sini istrinya dan ini Taurus ya, suami dan istri. Ya, dia sementara menggendong anak. Sementara dia menggendong anak ini, memegang anak ya. Menurut bacaan gambar saya di sini dia mengangkat anak itu sambil menengadah ke langit dengan ungkapan syukur ya sangat melimpah kepada Tuhan, sangat besar. Ini adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga, yang sangat mahal dalam kehidupannya. Ya, mereka menengadah ke langit dengan kebahagiaan yang meluap, yang nggak bisa kalau diukur itu dengan ungkapan saja, dengan tertawa saja nggak cukup. Ya, ketika orang itu dalam hidupnya bergumul bertahun-tahun sampai belasan tahun sampai puluhan tahun ya teman-teman, kita bayangkan orang hidup dalam pergumulan meminta sesuatu hal yang memang benar-benar dia butuhkan, yang benar-benar yang jadi kepentingan, yang benar-benar menjadi prioritas dalam kehidupannya. Uang itu bukan lagi hal yang terpenting, tetapi anak ya. Orang itu merasa bahwa apa gunanya punya uang yang banyak, harta yang melimpah, tapi nggak punya anak, ya kan? Kadang-kadang orang, apalagi orang di sekitar Taurus itu suka nyindir, ya, ya karena juga sekarang ya mungkin Taurus itu juga orang yang sudah sukses, berhasil dalam hidupnya, banyak omongan dari orang-orang di sekitarnya, wah untuk apa juga sukses, berhasil tapi anak aja nggak punya. Omongan itu menyakitkan bagi teman-teman Taurus. Tetapi dengan mereka bersungguh-sungguh meminta Tuhan untuk memberikan mereka seorang anak, benar saja Tuhan mengabulkan permohonan mereka, menjawab doa-doa mereka. Ini adalah jawaban doa Taurus selama ini, karena mereka hidup dalam pergumulan teman-teman. Untuk 3 minggu ke depan ini ada jawaban doa. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Di sini hidup dalam kebahagiaan, ada kebahagiaan. Ini yang saya maksud, ada kebahagiaan dalam 3 minggu ke depan ini. Dimana kita lihat Taurus di sini sementara menggendong anak itu dalam keadaan dia mengangkatnya, menengadah ke langit dengan ungkapan syukur yang sangat besar, sangat meluap kepada Tuhan. Dia tuh ketika mempunyai anak, dikasih anak, tidak semudah itu dia melupakan Tuhan yang memberikan anak itu. Ini adalah anugerah Tuhan yang memang yang sangat besar, yang nggak bisa dibeli pakai uang. Ya. Dia nomor satu kan ungkapan syukur itu kepada Tuhan. Kebanyakan orang ketika menerima hal-hal yang berharga, berarti hal-hal yang mahal dalam kehidupan itu, kadang-kadang yang sibuk urus itu apa yang dia terima, apa yang dia peroleh. Kalau Tuhan ntar dulu deh 1-2 minggu, kalau ingat ya, kalau sibuk ngurusin apa yang diterima, apa yang didapatkan, ya Tuhan entaran aja nomor sekian. Tapi ini Taurus, kita lihat di sini dengan ungkapan syukur, dengan kebahagiaan yang meluap. Karena suami dan istri mereka sama-sama menengadah ke langit, menyatakan ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Ya, ini yang saya bilang itu orang tahu terima kasih. Ya, sadar diri. Ya. Bahwa mungkin selama ini juga dalam hidup itu uang gampang dicari. Ya, keberhasilan, kesuksesan itu gampang dicari, gampang didapatkan. Tetapi untuk mendapatkan seorang anak dalam kehidupan ya teman-teman, susah banget ya kalau Tuhan belum mengizinkan anak itu lahir dalam keluarga kita,
dalam kehidupan kita itu butuh waktu lama. Walaupun kita butuh sekarang, tapi Tuhan belum mempercayakan itu pada kita. Kita harus sabar. Kita harus benar-benar tuh hidup dalam pergumulan, hidup dalam ketekunan kepada Tuhan, hidup dalam pengharapan yang sungguh-sungguh. Ya, kita lihat Taurus ini, dalam orang lain nggak pernah tahu dia hidup dalam pergumulan itu bertahun-tahun karena mereka sudah menikah terlalu lama. Sudah terlalu lama ya, sudah mungkin juga sudah belasan tahun ya teman-teman. Tetapi orang-orang di sekitar mereka tuh ngomong seenaknya. Ya, untuk apa juga banyak uang, jadi orang sukses tapi belum punya anak. Sibuk aja nyari uang, sibuk aja bekerja. Itu omongan orang itu menyakitkan. Tapi orang nggak pernah tahu dalam kehidupan Taurus, mereka hidup dalam pergumulan. Mereka benar-benar minta itu khusus kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Teman-teman, saya berharap video ini menjadi hiburan, motivasi untuk kehidupan teman-teman Taurus untuk 3 minggu ke depan ini ya. Karena menurut bacaan gambar saya ini ada kebahagiaan. Saya yakin dan percaya, dan kita yakin percaya teman-teman, apa yang menjadi harapan kita yang memang selama ini belum kita peroleh, yang belum kita dapatkan. Ya, ketika kita berharap kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini, ketika kita tetap memintanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam pergumulan, dalam doa kita, apapun, sesukar apapun, sesulit apapun, atau seberat apapun permintaan kita, permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab itu, Tuhan akan mengabulkan itu. Kita yakin dan percaya ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asalkan kita sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan, asalkan kita sungguh-sungguh menyatakan itu semua di hadapan Tuhan. Ya. Apa yang sangat sukar bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu akan mungkin bagi Tuhan. Ya. Yang penting kita yakin dan percaya. Ketika kita hidup dalam pergumulan, dalam doa kita, ya walaupun nggak hari ini, nggak sekarang Tuhan menjawab doa kita, tetapi yang pasti suatu hari nanti atau suatu saat nanti Tuhan akan menjawab itu. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita kepadanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Melihat. Ya, Tuhan mengetahui apapun yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh meminta itu apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan. Ya, teman-teman Taurus, doa saya selalu menyertai teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sehat and God bless you. Dadah.